Okay, prepare yourself. Let's pray together. Oke, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan sangat mengasihi hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar, biarlah Engkau menolong kami melalui seluruh kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Berkati orang tua kami, anak murid kami, dan juga seluruh guru yang mengadakan sesi Zoom meeting ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati supaya koneksi jaringan berjalan dengan baik, aktivitas berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar semua makhluk hidup dipelihara oleh Allah. Siapakah Allah itu? Siapakah manusia? Apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Mengapa Allah mengasihi manusia lebih dari ciptaan yang lain? Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Apakah upah dosa? Apa yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk meresponi kasih Allah yang besar bagi hidupmu? Oke, kita mulai dari sini. Siapakah Allah itu? Allah, sifat eksistensi atau sifat dasarnya Allah itu adalah roh. Ya. Sementara sifat atribusi atau sifat kepribadiannya, Allah itu kasih, Allah itu adil, Allah itu jujur, Allah itu baik, Allah itu benar, Allah itu lemah lembut, Allah itu panjang sabar, Allah itu setia, Allah itu kudus, ya. Itu dia. Kita lihat siapakah manusia itu? Manusia sifat eksistensi atau sifat dasarnya atau sifat keberadaannya adalah terdiri dari tubuh jasmani, tubuh daging, dan jiwa rohani, ya. Jadi manusia sifat dasarnya dia ada tubuh, ada jiwa jasmani dan rohani. Kemudian sifat atribusinya atau kepribadiannya diciptakan mirip dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu kasih, dia ciptakan manusia punya kasih. Kalau Tuhan itu adil, dia ciptakan manusia yang suka keadilan. Kalau Tuhan itu jujur, dia ciptakan manusia yang jujur. Kalau Tuhan itu baik, dia ciptakan manusia yang baik. Kalau Tuhan itu setia, dia ciptakan manusia yang mirip dengan sifatnya setia. Kalau Tuhan itu lemah lembut, dia ciptakan manusia yang lemah lembut. Oke. Jadi, kamu bisa lihat ya, Allah manusia. Allah sifat dasarnya, keberadaannya dia roh. Bagaimana bentuk roh itu, Miss tidak tahu. Tapi Alkitab mencatat Allah kita itu adalah roh. Ya. Sementara manusia, sifat eksistensinya atau sifat dasarnya, dia terdiri dari tubuh dan roh. Ada tubuhnya. Tubuhnya dibentuk dari debu tanah. Ya, tubuhnya, dagingnya ini dari debu tanah. Sementara rohnya, jiwanya berasal dari napas Tuhan. Ya, manusia, rohnya berasal dari napas Tuhan. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Debu tanah itu belum bisa bergerak, belum bisa hidup. Lalu Tuhan Allah menghembuskan napas hidup ke dalam lubang hidung manusia itu. Sehingga manusia itu bisa hidup. Ya, lihat. Ada kesamaan manusia dengan Tuhan Allah. Samanya di mana? Sifatnya. Ya, sifatnya mirip sifatnya. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, yang mirip adalah sifatnya. Kalau wajahnya beda-beda wajah kita. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya bulat, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Bukan di situ yang mirip. Yang mirip adalah sifatnya. Lihat ya, Allah kita adalah roh. Sementara manusia ini adalah ada tubuhnya dan ada rohnya. Tubuh dan rohani. Mengapa kamu istimewa di hadapan Tuhan? Kenapa kamu lebih dikasihi Tuhan lebih daripada ciptaan yang lain? Karena di dalam diri manusia ada napas Tuhan. Jadi manusia yang dibentuk oleh Tuhan, manusia pertama yang dibentuk oleh Tuhan namanya Adam. Ya, Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari.
Tunggu lengkap dulu semuanya, lengkap dulu semuanya, makanannya, lengkap semuanya, ada disediakan Tuhan, lautan, daratan, semuanya lengkap, baru dihadirkanlah manusia. Ya, Tuhan Allah menempatkan manusia itu di sebuah taman, namanya Taman Eden. Tuhan melihat bahwa laki-laki ini, Adam ini kesepian, tidak punya teman. Lalu Tuhan menciptakan seorang teman. Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, lalu Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam. Tuhan mengambil tulang rusuk Adam, lalu dibentuklah seorang perempuan, namanya Hawa. Ya, Tuhan membentuk seorang perempuan dari tulang rusuk laki-laki yang bernama Hawa. Lalu Tuhan Allah mengantarkan Hawa kepada Adam dan Adam senang sekali punya teman. Lalu pertanyaannya, untuk apa Tuhan Allah menciptakan manusia ini? Supaya memerintah bersama dengan Tuhan, berkuasa bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah ciptakan alam semesta ini, dipanggilnya si Adam. Adam, bikinlah nama hewan-hewan ini. Jadi Tuhan yang ciptakan hewannya, si Adam disuruh buat namanya. Keka, senang nggak gitu Keka? Senang nih. Senang ya? Si Adam yang bikin nama-nama hewannya. Senang sekali ya. Tuhan pun datang ke taman itu berbicara dengan Adam. Adam mendengar suara Tuhan. Kalau dipanggil Adam, ya Tuhan, Tuhan kasih perintah kepada Adam. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya. Kecuali satu, pohon yang ada di tengah taman ini jangan kamu makan. Nanti kalau kamu makan, kamu akan mati. Baiklah Tuhan. Si Adam mendengar apa kata Tuhan. Baiklah Tuhan, tidak akan dimakan. Oke. Pertanyaannya, apa sih yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa? Mengapa dia melanggar perintah Tuhan? Ada apa dengan manusia? Nah, Adam bilang sama Hawa. Jadi perintah Tuhan, Tuhan beritahu kepada Adam. Sekarang Adam yang kasih tahu sama Hawa, istrinya. Hawa, kata Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini boleh kita makan buahnya, kecuali satu. Pohon yang ada di tengah taman, namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh kita makan. Nanti kalau kita makan, kita akan mati. Dengar ya Hawa, iya Adam, iya suamiku, baiklah saya akan mendengarkanmu. Suatu hari si Hawa melihat-lihat ke pohon yang ada di tengah taman itu, namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Si Hawa lihat-lihat, bagus sekali ya, buahnya menarik sekali buahnya. Ya, bagus sekali nih. Lalu disitulah iblis merasuk melalui ular. Ya, iblis masuk ke ular. Bedanya Tuhan dengan iblis adalah Tuhan tidak bisa merasuk kepada hewan. Kenapa? Karena hewan tidak makhluk mulia. Yang Tuhan bisa masuk ke dalam diri manusia, tapi ke dalam diri hewan tidak. Karena hewan tidak makhluk mulia, ya. Makhluk mulia itu adalah manusia. Mulia karena apa? Mulia karena diciptakan mirip dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau menukar kemuliaannya kepada yang lain. Kalau iblis kepada hewan dia bisa merasuk. Tuhan nggak mau ya, gitu. Lalu kata iblis kepada Hawa, Hawa, kata Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Benar nggak itu, Stephen? Salomita, apa tadi kata Tuhan? Salomita, apa tadi? Pohon-pohon yang ada buahnya boleh kalian makan, kecuali yang di tengah taman. Ya. Bagus. Tuhan bilang semua pohon yang ada di taman ini boleh dimakan buahnya. Kecuali satu.
pohon yang ada di tengah taman yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat tidak boleh dimakan. Lalu kata iblis kepada Hawa, iblis pintar membalikkan fakta. Kata iblis, Hawa, kata Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Si Hawa meladen-ladeni apa kata iblis. Oh bukan, kata Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini boleh kami makan buahnya, kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah taman tidak boleh dimakan. Ya pohon ini nggak boleh dimakan buahnya. Nanti kalau kami makan, kami akan mati. Si William, kalau ada temannya yang menggara-garai, katanya gini, William, ayolah kita, berantemlah kita William. Kamu sok hebat, ayolah kita berantem tumbuk-tumbukan. Lalu si William mau nggak meladen-ladeni kawannya? Mau nggak William? Enggak, Miss. Enggak ya, walaupun ada temannya yang mau pancing-pancing, mau meladen-ladeni, mau gara-garai supaya ngajak berantem, supaya ngajak berkelahi, itu enggak boleh, enggak usah diladen-ladeni. Kita lihat apa yang terjadi, si Hawa meladen-ladeni apa kata iblis. Kalau kami makan, kami akan mati. Lalu iblis bohong lagi dia. Oh tidak akan mati. Kalau kamu makan, matamu akan terbuka dan engkau akan sama seperti Allah. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Si Hawa pikir ya. Si Hawa mikir, waduh enak sekali ya kalau sama seperti Allah ya. Nanti kalau sama seperti Hawa, kalau sama seperti Allah bisa disembah, bisa dipuji, bisa dihormati. Itulah yang namanya kesombongan. Manusia ingin sama seperti Tuhan Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Hawa mengambil buah itu, dimakannya, dikasih sama si Adam. Adam ini makan, katanya. Lalu si Adam memakan buah itu, teringatlah Adam. Ini kan buah yang tidak boleh dimakan. Tuhan melarang untuk dimakan. Akhirnya apa yang terjadi? Adam dan Hawa memakan buah itu dan mereka melihat bahwa diri mereka telanjang. Lalu mereka merasa malu dan takut. Akhirnya sembunyi di semak-semak. Ya, sembunyi di semak-semak. Waktu kita melakukan kesalahan, waktu manusia melakukan kesalahan, ada perasaan, ada rasa malu dan takut. Immanuel Simanjuntak, waktu kamu berbuat salah, apa yang terjadi? Bagaimana perasaanmu? Takut atau malu? Pernah nggak melakukan kesalahan? Pernah, Miss. Bagaimana perasaanmu? Takut atau malu? Takut. Takut. Oke, sekarang kita ke Nadia Kirana, waktu kamu melakukan kesalahan, bagaimana perasaan kamu? Takut. Takut ya. Christian, pernah nggak melakukan kesalahan? Yes, Miss. Pernah tidak? Bagaimana perasaannya? Takut atau malu? Takut. Takut ya. Oke, itulah kalau kita melakukan kesalahan ada rasa takut dan malu. Walaupun begitu, Tuhan tetap mengasihi manusia. Tuhan tetap sayang kepada manusia. Ya, dicarinya Adam dan Hawa. Adam, Hawa, di manakah kalian? Tuhan, kami di sini bersembunyi di balik semak karena kami merasa malu dan takut. Apa yang telah kalian lakukan? Apakah kalian telah melanggar perintah yang saya katakan itu? Kata Tuhan. Ya Tuhan, ini si perempuan ini yang ngasih sama saya buah itu lalu saya makan. Lalu perempuan bilang, ini Tuhan, si ular yang bilang lalu saya makan. Akhirnya Tuhan dalam keadilannya dia menghukum yang bersalah. Si ular dihukum, debu tanah akan menjadi makananmu, engkau akan menjadi binatang yang terkutuk. Debu tanah akan menjadi makananmu, dengan perutmu engkau akan berjalan. Si Hawa perempuan dihukum,
susah melahirkan. Si Adam dihukum akan sulit mencari makanannya. Berjeri lelah, keluar keringat, berusaha dengan keras untuk mencari makanannya. Ya, oke, because time is up, karena waktu kita sudah hampir habis. Is akan sambung pada pertemuan berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, kita sambung minggu depan. Waktu kita sangat singkat sekali. Oke, ini dia. Jadi Tuhan melihat karena Adam dan Hawa telanjang, mereka mengambil daun-daun ara, lalu mereka membuat jadi pakaian mereka. Daun ara itu mudah koyak, ya. Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan kasihan kepada mereka, lalu Tuhan mengambil satu pakaian dari kulit hewan. Ada korban binatang di sana. Kira-kira Salomita, hewan apa yang bisa diambil kulitnya untuk dijadikan pakaian? Domba atau kambing, ya? Domba, ya? Domba. Iya, jadi mengambil pakaian dari kulit hewan lalu diberikan kepada Adam dan Hawa untuk dijadikan pakaian. Ya, oke, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa. Jason, Ambarita, mari kita berdoa. Jason. Mari kita satu dan doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap belajar Tuhan. Semoga kami belajar dengan belajar lain Tuhan. Kami mau pulang Tuhan. Semoga kami berjalan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan dan Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Oke, bye-bye. Bye. See you. Nice. Bye-bye. See you. Bye-bye. 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 Jason. Bye-bye. Okay, bye-bye.